Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Saya lagi kegiatan hari ini ya teman-teman. Kegiatannya masih di bulan Ramadan. Ini hari keberapa nih? Udah lumayan mau hampir 3 mingguan gitu ya. Ini aku pas buat videonya. Ini aku mau share kegiatan aku dari mulai aku sahur sampai nanti waktu berbuka, dan aku juga nanti mau bikin kue nastar teman-teman. Pokoknya ikutin kegiatan aku terus ya. Nah ini pada saat sahur, karena aku tuh udah kebingungan untuk sahur mau masak apa gitu ya. Untuk kayak perayaman, kayak ayam ungkep, terus sate ayam itu masih ada di freezer. Cuman kok rasanya bosen banget, dan aku tanya anak-anak mau sahur apa. Mereka bilang terserah gitu ya. Terus aku bilang gimana kalau masak spaghetti, dan mereka bilang iya. Jadi ya udah, ini aku masak spaghetti aja teman-teman. Spagettinya ini aku rebus, tadi aku kasih minyak sedikit ya. Kalau masak spaghetti itu aku nggak bisa ngira-ngira, aku pikir ini sedikit tapi ternyata jadi banyak banget teman-teman. Untuk sausnya itu aku pakai yang jadi aja ya. Tapi ini aku tambahin pakai bawang putih yang aku cincang, terus aku tumis, dan ini tinggal aku masukin aja saus bolognese-nya. Ini ada sedikit sausnya, jadi nanti aku tambahin. Sausnya ini waktu aku beli di toko daging Nusantara teman-teman. Tapi aku sebenarnya sih seneng pakai bumbu bawang putih aja. Tapi kalau anak-anak senangnya pakai saus ini, jadi ya udah ngalah aja nih teman-teman. Ini karena lumayan banyak, jadi sausnya juga ini aku agak banyak. Tapi ini aku tambahin saus sambal sama dikasih lada sedikit, kayaknya enak gitu ya, agak pedes-pedes dikit. Kalau saus ini tuh sama sekali nggak pedes ya teman-teman. Jadi kalau masak sahur ini untuk anak-anak tuh aman gitu ya, karena nggak pedes. Udah, ini aku tinggal tuang aja untuk mie spagettinya. Tuh ini jadi lumayan banyak banget, dan ini aku pakai pan yang ukuran 24 cm. Jadinya kelihatan sih kalau di video tuh kayak kecil, padahal ini lumayan gede gitu. Oke, ini alhamdulillah ya teman-teman udah selesai. Jadi menu hari ini aku cuman masak spaghetti, tapi aku juga masak nasi sedikit buat anak-anak kalau misalnya mereka pengen pakai nasi. Oke, ini aku lanjut lagi kegiatannya, udah agak siang. Ini di sekitar di jam setengah 9 pagi. Tadi aku sempat tidur dulu, dan ini aku mau bikin nastar. Nah ini aku pakai Royal Pamia ya teman-teman. Ini butter margarin. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen bikin kue gitu ya, pengen rasanya tuh wangi, enak pakai ini aja. Kalau misalnya beli butter itu kan lumayan mahal banget ya teman-teman. Kayak merek Wisman, tapi ini kalau merek yang Royal Pamia ini harganya cuman 8.500 sampai 10.000 harganya. Gimana tokonya yang menjual. Untuk telurnya ini aku pakai 2 butir telur sama 1 kuning telur, karena aku lebih seneng kayak nastar tuh yang agak kering itu loh teman-teman, gak suka yang terlalu lumer. Nah ini aku juga pakai gula halus, tapi ini gula biasa yang aku blender. Kalau teman-teman suka yang kayak nastarnya itu lumer di mulut, nanti pakai kuning telurnya aja semua ya, tiga-tiganya. Jadi nggak perlu pakai tambahan putih telur. Dan aku juga pakai susu bubuk itu 1 saset. Aku pakai merek Bendera ya teman-teman. Nah ini aku langsung eksekusi aja untuk nastarnya. Kalau aku bikin nastar tuh simple banget, diaduk-aduk aja kayak gini, nggak perlu pakai mixer. Nah ini untuk margarin butternya ini kan 200 gram ya teman-teman, satu kemasan ini. Jadi ini aku pakai 2, jadi totalnya itu 400 gram. Dan kalau teman-teman gak punya kayak gini, gak punya margarin seperti ini, maksudnya teman-teman bisa kok pakai merek yang lain. Kalau teman-teman mau cari kayak Royal Pamia ini di mana, biasanya ada di Indomart ya teman-teman. Kalau di Alfamart itu jarang ada, tapi ini aku belinya di dekat rumah malah ada. Untuk gulanya ini aku pakai 4 sendok makan gula halus.
Kalau teman-teman suka yang asin nggak perlu pakai sama sekali, tapi suka yang lebih manis gitu ya, kalau misalnya suka yang lebih manis boleh ditambahin 5-6 sendok makan ya. Ini tinggal kita aduk-aduk aja seperti ini, simple banget. Kalau aku setiap tahun tuh masak bikin kue tuh kayak gini aja teman-teman. Dan ini juga bisa dipakai untuk adonan kayak kue salju gitu ya, atau kue sprite. Cuman kalau kue salju itu kan nggak ditambahin gula aja sih, bedanya itu. Nah kalau kue sprite tinggal ditambahin gula, karena dia kan biasanya lebih manis gitu ya teman-teman. Nah ini susunya aku masukin, pokoknya diaduk-aduk sampai dia tuh creamy ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai mixer juga boleh, tapi jangan sampai mengembang, karena kalau misalnya nanti mengembang, nanti untuk nastarnya tuh akan kayak gimana ya, pas dipanggang itu dia akan melebar gitu teman-teman. Nah ini udah selesai, biasanya aku bagi dua, jadi nggak langsung aku adonin semua, karena kalau adonan kayak gini kalau misalnya udah dikasih tepung dia tuh gampang kering teman-teman. Untuk terigunya ini aku pakai segitiga biru. Terus untuk seberapa banyaknya ini aku nggak takar, jadi secukupnya aja, pokoknya sampai dia tuh nggak lengket di tangan ya. Cuman jangan terlalu keras juga, karena nanti kalau misalnya terlalu keras dia tuh akan susah dibentuk, dan pas saat dibuletin nanti dia tuh kayak akan retak gitu loh teman-teman. Pokoknya dia tuh kayak agak lembab gitulah. Teman-teman juga pasti kayaknya lebih jago sih kalau bikin nastar di rumah gitu ya, atau kue-kue yang lain. Ini caranya cuman kayak gini aja ya teman-teman. Kalau bikin nastar, dan aku juga nggak pernah kayak dicetak gitu ya, biar misalnya biar apa ya, adonannya tuh sama semua gitu ya. Kalau aku nggak, udah kayak gini aja, dikira-kira aja, atau ini untuk makan sendiri ya teman-teman. Nah ini singkat cerita aja aku udah selesai. Untuk olesannya ini aku pakai 2 kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng, dan dikasih setetes aja teman-teman warna kuning gitu ya, pewarna yang warna kuning maksudnya. Udah kayak gini aja. Nah ini untuk aku yang kesabarannya setipis tisu, ngoles-ngoles kayak gini tuh bener-bener bikin bad mood banget. Tapi untungnya ini aku pakai kuas yang kecil yang waktu itu aku beli di Shopee ya. Ini kuasnya dari bulu domba ya teman-teman, hati-hati karena kayak kuas tuh ada yang dari bulu babi, jadi hati-hati ya, cari yang halal untuk olesannya, karena serem juga kan kalau misalnya bulu babi kalau untuk orang muslim gitu teman-teman. Nah ini udah selesai, tapi masih ada adonan ya yang belum aku bulet-buletin. Ini langsung aja mau aku bakar. Oh ya, untuk olesannya, jadi tadi tuh aku 2 kali oles ya teman-teman, biar dia tuh lebih kuning gitu, lebih glowing. Kalau orang-orang kan kayak dipanggang dulu gitu ya teman-teman, terus baru dioles. Kalau aku langsung aja, jadi nggak kerja 2 kali. Kalau kerja 2 kali gitu kayak capek banget. Nah aku pakai cara ini, ternyata hasilnya juga bagus banget menurut aku. Ini aku panggangnya pakai suhu 130 derajat. Cuman kalau pakai kalau pakai oven itu harus dilihat-lihat ya teman-teman, jangan sampai gosong gitu, karena setiap oven itu beda-beda untuk suhunya. Nah kalau miku ini enaknya dia kalau kayak pakai suhu 130 derajat aja, dia tuh udah cepet matangnya. Nah ini bagian bawahnya seperti ini. Alhamdulillah nih udah matang, 1 kloter, tinggal 1 kloter lagi. Dan gimana nih menurut teman-teman, cantik gak untuk nastarnya? Glowing kan, tapi masih ada retak-retak. Menurut aku nggak masalah banget, karena aku juga nggak bisa sih kalau misalnya bikin nastar yang tanpa retak. Oke, ini dari 400 gram margarin dapat segini nih teman-teman. Masya Allah, ini untuk ukuran toplesnya kalau nggak salah
750 ml deh teman-teman. Nah ini ada sisanya dan ada toples kecil itu nanti buat kasih coba untuk tetangga aku. Nah itu ada yang aku bentuk kayak kue sprite karena itu tuh aku kehabisan untuk selai nanasnya, dan itu juga selai nanasnya tuh yang udah lama banget aku simpen di freezer. Kayaknya udah ada setahun deh teman-teman. Ya Allah, alhamdulillahnya kalau misalnya disimpan di freezer itu tahan lama ya teman-teman, jadinya nggak takut kayak berjamur gitu ya. Pokoknya awet banget kalau misalnya bahan-bahan itu disimpannya di freezer. Tapi nggak semua bahan makanan itu bisa disimpan di freezer juga ya. Oke, tadi tuh aku selesai sekitaran jam setengah 1 teman-teman. Pokoknya cuman bikin segitu aja, hampir 3 jam lebih. Terus tadi tuh pas udah selesai aku langsung sholat, terus aku tidur dulu, dan ini aku mulai beraktivitas lagi. Udah sore nih teman-teman, ini jam 5:15. Aku mau beberes, terus aku juga mau nyapu karena jujur aja ini aku dari pagi belum nyapu. Karena tadi tuh aku kan bikin kue gitu ya, lumayan menyita waktu dan lumayan capek juga. Dan aku juga hari ini udah mulai puasa. Kemarin aku bocor sampai 6 hari teman-teman. Yang satunya sih pas aku cabut gigi gitu. Terus tadi juga aku sempet ke warung dulu pas abis sholat asar. Aku beli telur, terus aku juga beli jajanan gitu ya untuk buka puasa. Untuk telur alhamdulillah udah turun harganya teman-teman, 28.000. Pas awal puasa itu harganya 32.000, Masya Allah. Tapi sekarang lumayan lah udah turun 4.000 ya teman-teman. Kalau di daerah teman-teman gimana nih untuk harga telur? Mudah-mudahan turun terus ya harganya, karena kayak mau lebaran ini banyak banget yang membutuhkan atau menggunakan telur, karena pasti banyak banget yang pada bikin kue-kue gitu ya. Nah ini aku lanjut cuci piring. Tadi habis bikin kue nastar aku belum nyuci piring karena udah capek gitu ya. Jadi ya sekarang baru nyuci piring. Gak apa-apa lah, santai aja. Bulan Ramadan ini emang aku tuh agak santai banget ngerjain kerjaan rumah gitu ya, gak terlalu ngoyo banget teman-teman. Terus setelah ini aku lanjut mau beresin kayak area ruang tamu, terus mau nyiapin juga untuk berbuka puasa. Kalian jangan bosan-bosan ya sama video aku tuh yang kayak gini-gini aja kerjanya. Cuma nyuci piring, beresin area ruang tamu, sofa. Kayaknya tuh kalau aku kadang bikinnya ya ampun, kayaknya ini orang bosan gak ya ngelihat aku yang kerjanya nyuci piring sama beresin sofa. Terus itu aku lagi beresin cutting board atau telenan ya, karena tadi tuh aku bikin kue jadinya rempong gitu ya, karena dapurnya sempit jadi kayaknya harus dipindah-pindahin dulu gitu. Nah ini Magicom yang dari Miku ini masih aku pakai, jadi aku simpan di sini aja. Kalau disimpan di dapur dua-duanya nggak muat pastinya. Makanya aku simpan aja dulu di area ruang tamu karena emang dapurnya kecil seperti teman-teman tahu. Oke, ini aku beresin area sofa tuh masih berantakan. Ini juga sebentar lagi udah siap-siap mau buka puasa. Tapi ini karena aku buka puasanya yang santai gitu ya, gak masak juga, terus buat buka juga aku beli, jadi masih bisa sisa waktunya sebelum buka puasa itu aku pakai untuk beres-beres rumah. Oke, ini aku lanjut di vakum aja nih, biar gak capek. Biar gak terlalu mengeluarkan energi, gak terlalu banyak mengeluarkan energi ya teman-teman. Jadi ini aku vakum aja. Vakum ini aku pakai ya teman-teman setiap hari, cuman emang kadang ada kalanya aku pakai sapu biasa. Cuman kalau aku kadang-kadang pengen yang bersih banget gitu ya, jadi setelah aku pakai sapu biasa, sapu manual, terus aku nanti pakai
vakum lagi gitu biar benar-benar bersih. Dan aku kan punya nabul ya teman-teman, jadi kayak ngevakum lantai itu wajib banget. Oke, untuk rumah alhamdulillah udah bersih. Sekarang aku lanjut nih mau siapin untuk buka puasa. Hari ini aku buka puasanya sendiri karena si kakak juga ini lagi nggak puasa ya teman-teman, lagi ada halangan. Itu untuk telurnya nanti aja aku cucinya besok teman-teman, karena ini udah sebentar lagi mau buka puasa. Ini aku cuman beli bakwannya 2, terus sama risol 2, sama lontong 2. Ini nanti makannya sih berdua kakak teman-teman. Segini aja udah cukup banget, malah kekenyangan sebenarnya. Alhamdulillah nih teman-teman. Terus aku juga beli es kuwut, ini belinya di deket-deket rumah aja, aku males ke depan karena capek. Dan alhamdulillah ini sebentar lagi udah mau azan. Untuk videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye.